Halo guys, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Silakan disimak dengan baik. Oke, setelah dari adjusting atau penyesuaian terhadap neraca saldo, pihak akuntan itu bisa membuat worksheet. Worksheet atau bahasa Indonesia itu kertas kerja ya. Nah, kertas kerja ini sifatnya itu opsional atau tidak wajib. Gunanya apa sih worksheet itu? Jadi worksheet itu digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan itu. Karena apa? Nanti di dalam worksheet itu nanti ada kolom buat income statement sama statement of financial position. Nah, dari kedua kolom tadi itu nanti kita akan bisa buat laporan laba rugi berdasarkan kolom di worksheet ini tadi yang income statement saja. Sedangkan kalau misalnya kita membuat laporan posisi keuangan, kita bisa melihat dari kolom statement of financial position ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ada 5 bab ya, atau 5 aktivitas lah. Yang pertama itu ada trial balance atau neraca saldo sebelumnya, terus ada penyesuaian, terus ada neraca saldo setelah disesuaikan, terus itu ada laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, trial balance atau neraca saldo ini itu tinggal kalian copy dari neraca saldo yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu untuk adjustment ini kalian masukkan transaksi atau jurnal kalian di penyesuaian di kolom ini, Rek. Jadi nanti ketika ada trial balance dan adjustment, itu nanti muncul adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau misalnya kita lihat ini ya, kita punya neraca saldo kita punya prepaid insurance di debit 2.500. Terus ada penyesuaian kan di kolom kredit 1.500, maka nanti prepaid insurance-nya setelah disesuaikan itu menjadi 1.000. Nah, yang perlu dijadikan tekanan adalah yang dijadikan bahan pembuatan laporan keuangan adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah kita membuat worksheet yang bersifat opsional itu tadi, kita bisa langsung menyusun laporan keuangan. Ya, meskipun tanpa kita buat worksheet pun kita bisa buat laporan keuangan, tapi menurutku lebih sulit gitu ya, karena kita harus menyesuaikan terlebih dahulu secara manual. Tapi kalau di worksheet nanti semuanya kita bisa tahu, oh ini datanya sudah disesuaikan gitu. Nah, jadi di income statement ini itu isinya apa sih? Yang perlu kalian pahami adalah income statement di sini itu berisi pendapatan sama beban saja. Karena apa? Kita kan tahu ya, kalau misalnya kita berbicara tentang laba, pasti itu berdasarkan dari estimasi penjualan kalian atau real penjualan kalian atau pendapatan kalian dikurangi dengan beban-beban. Contoh realnya, misalnya aku itu menjual atau pendapatan 10 juta, tapi 10 juta ini aku kurangin dari biaya internetku misalnya, terus ada biaya kayak biaya drive Gojek atau apapun itulah. Nah, jadi 10 juta ini tadi itu pasti berkurang karena bebanku gitu. Nah, jadi di sini urutannya adalah pasti total revenues atau total pendapatan terus dikurangi dengan total beban. Nah, kalau misalnya revenue-nya lebih dari 2, misalnya nih, di sini kan cuma service revenue. Kalau misalnya ada kayak commission revenue atau pendapatan komisi, ada lagi pendapatan dari angkut. Nah, itu kalian harus total dulu ya, Rek. Tapi kalau di sini berhubung dia cuma 1, ya cuma 10.600.000 itu doang, bukan ada tambahan lagi. Nah, selanjutnya kita cari dulu expenses-nya berapa totalnya. Tinggal kalian list, oh ada salaries and wages expense, supplies expense, rent expense, insurance sampai dengan depreciation, sehingga mencapai total 7.740. Nah, net income di sini itu dari total pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, pasti laba itu atau rugi tersebut akan dilibatkan dengan permodalan. Kalau misalkan aku logikakan ya, ketika kalian punya all shop ya kan, terus kalian punya laba tuh, misalnya laba 10.000. Nah, kalian pasti mikir, oh laba ini aku mau lanjutin sebagai modalku aja deh gitu, supaya modalku nambah. Biasanya gitu kan, Rek. Kayak misalnya modal awal kalian tuh 500.000, terus kalian dapat laba nih 250 misalnya. Nah, 250 itu tadi biasanya itu kalian alokasikan sebagai modal tambahan gitu. Sama kayak di akuntansi juga. Jadi kalau ada laba atau rugi, dia pasti dialokasikannya ke modal. Nah, retain earning ini per tanggal 1 Oktober atau modal awal kalian itu masih 0. Terus ternyata kalian itu
punya laba operasi 2.860, lalu dikurangi dengan dividen yang dibagikan 500, maka di sini laba ditahan Oktober 31 atau akhirnya adalah 2.360. Nah, yang perlu aku tekankan di sini adalah ini bukan modal yang di store ya, Rek. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang modal di store itu ada saham. Nah, saham sendiri itu ada dua, yaitu saham biasa sama saham preferen. Nah, return earning ini apa sih? Return earning itu adalah laba operasional, Rek. Kalau misalnya aku jelasin, ketika kita punya PT itu kan modalnya dari pemegang saham tuh, ya kan? Terus kita beroperasi dari uang pemegang saham tersebut. Nah, laba atas operasi tersebut, Rek, itu dinamakan sebagai laba ditahan. Loh Mas, kenapa kok disebut laba ditahan? Karena laba tersebut tidak dibagikan ke pemegang saham, Rek. Nah, sedangkan dividen di sini adalah kebalikannya, yaitu laba yang dibagikan ke pemegang saham. Makanya di sini laporan laba ditahan adalah total laba bersih dikurangi dengan laba yang dibagikan ke pemegang saham atau dividen. Sehingga laba yang ditahan adalah 2.360, gitu logikanya. Lanjut, yaitu di statement of financial position. Nah, kalau misalnya kalian dengar kata-kata laporan posisi keuangan, ini kita kembali lagi sih sebenarnya ke PDA atau persamaan dasar akuntansi. Isinya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, gitu kan. Nah, di sini aset itu kalian harus jabarkan akun aset apa aja gitu. Terus equity sama liabilitasnya itu kalian tambahkan. Jika hasilnya sama, berarti itu jawaban kalian bisa benar. Aku bilang bisa benar ya, Rek. Kalau misalnya ditanya pasti benar, itu nggak pasti. Karena apa? Kembali lagi ke pedoman akuntansi. Kalau nggak balance, pasti salah. Kalau balance, itu tidak tidak pasti benar gitu. Karena meskipun balance kadang masih salah gitu. Nah, selanjutnya untuk closing entries and post closing trial balance. Setelah kita membuat laporan keuangan, kita itu harus menutup akun-akun beban sama pendapatan atau akun-akun temporer lah ya biasanya itu. Kenapa kok disebut akun temporer, Mas? Karena gini ya, Rek. Dalam akuntansi itu ada dua akun. Pertama akun real dan juga akun temporer. Bedanya apa? Kalau akun real itu adalah akun yang berkelanjutan, kayak misalnya aset itu akan ditulis terus menerus per setiap tahunnya gitu. Sedangkan kalau misalnya akun temporer itu kayak akun pendapatan dan juga beban, itu akan ditutup pada saat 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Gunanya apa? Jawabannya adalah untuk bisa membandingkan laba dari tahun per tahun. Jadi misal kalian tahun ini punya laba 20 juta. Nah, nanti akun laba ini yang terdiri dari pendapatan sama beban itu harus kalian tutup, Rek. Ya karena nanti kalian akan bisa menilai progres. Oh, ini 20 tahun ini, tahun berikutnya 30, tahun berikutnya lagi 40. Berarti kan labanya naik. Tapi kalau misalnya akun pendapatan ini tidak kalian tutup, kalian akan kebingungan. Laba tahun ini berapa sih? Terus laba tahun ini berapa? Sehingga tidak ada analisis progres dari profit perusahaan gitu. Nah, lalu untuk yang ditutup apa aja sih? Yang tadi aku jelasin yaitu ada pendapatan dan juga beban. Namanya menutup ya berarti harus mengenolkan. Kalau misalnya kita berbicara tentang pendapatan kan salah satu normalnya di kredit kan ya, Rek. Nah, kalau ditutup supaya nol, itu pasti aku debit. Contoh, aku punya saldo pendapatan di kredit 10.000. Kalau aku mau tutup berarti pendapatan aku debit, kreditnya itu aku catat sebagai income summary atau ikhtisar laba rugi. Terus beban kan di debit bertambahnya, tapi kalau mau aku tutup, aku taruh di kredit. Contoh, aku punya beban gaji nih 10 juta, aku mau tutup, berarti ikhtisar laba rugi di debit 10 juta, terus beban laba ruginya aku kredit 10 juta, nanti kan 0 gitu kan ya. Terus juga jangan lupa menutup laba ruginya juga, Rek. Terus juga menutup dividen kalau ada sama prive. Nah, ini ada contoh nih dari Yazizi Advertising AS closing entries October 31st 2020 in dollars. Jadi kita kan tadi buat laporan laba rugi kan, Rek, ya kan? Karena kan kita melakukan jurnal penutupan itu berdasarkan acuan dari laba rugi. Karena lapor laba rugi itu pasti berisi akun temporer, akun pendapatan sama beban kan. Nah, tadi yang aku bilang atau yang aku jelasin kalau menutup itu sama membalikan saldo normalnya.
Nih, contohnya tanggal 31 Oktober, service revenue to income summary. Jadi service revenue kan tadi sudah aku bilangin saldo normalnya di kredit 10.600. Tapi nantinya di sini aku tutup di debit 10.600.000. Jadi kan nanti nol pendapatanku. Terus lanjut yang di beban. Nah, kita kan tahu kalau beban itu semua saldonya di debit. Karena aku mau tutup, maka di sini bebannya semua aku kreditkan gitu. Nah, ini lanjutan tadi ya, seperti aku bilang tadi, kita kan juga harus menutup laba rugi sama dividen kalau ada. Nah, saldo laba dia kan pasti menambahkan modal kan, Rek. Maka dapat dilogikakan kalau saldo laba dia pasti di kredit karena nanti dia bersifatnya menambah modal gitu kan ya. Nah, ketika aku punya laba tadi di laporan laba rugi 2.860 ya kan, maka laba ini aku tutup di debit income summary 2.860. Nah, karena aku laba maka kan menambahkan return earningku kan, Rek. Maka di sini return earningnya aku kredit 2.860. Jadi nanti labanya akan menambahkan modalku gitu. Lanjut ke dividen. Nah, dividen itu di debit, Rek, saldo normalnya. Maka kalau misalnya aku hapuskan atau aku tutup, aku akan mendebit return earning 500, terus dividennya aku kredit 500. Kenapa kok return earning? Karena kan dividennya mengurangi modal, makanya modalnya aku debit. Nah, setelah dari beberapa transaksi ya, Rek, kita itu di langkah akhir ya, itu buat yang namanya post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Tadi kan kita, kalau misalnya kalian lagi nih di kertas kerja, kita kan masih punya akun pendapatan sama akun beban kan ya. Nah, ketika itu semua udah tutup, nanti hasilnya itu menyisakan akun aset, hutang sama modal saja, Rek. Setelah penutupan kan ya, berarti kan akun beban sama pendapatan udah hilang semua tuh. Tinggal kalian copas aja di sini gitu, di aset sama hutang sama modalnya gitu. Ya, tapi ya dengan ketentuan harus balance gitu. Cuman copas dari laporan posisi keuangan dan gitu doang sih. Yeay, alhamdulillah materi kita hari ini udah selesai. Terima kasih buat kalian yang udah mau nyimak materi ini dengan baik. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusi ASK ya guys. Semangat, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.